Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang dipersembahkan oleh kelompok 5 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Nah, kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan di era digital, yaitu audit sistem informasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi dalam dunia bisnis dan pemerintahan, kebutuhan terhadap sistem yang andal, aman, dan efisien menjadi semakin krusial. Nah, untuk itu, audit sistem informasi hadir sebagai alat evaluasi guna memastikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar mendukung tujuan organisasi secara optimal. Nah, materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana sistem informasi dievaluasi serta pentingnya kontrol dan pengawasan dalam menunjang tata kelola teknologi informasi yang baik. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5 yang telah bekerja sama dalam menyusun dan penyampaian materi ini. Perkenalkan juga, saya adalah Andini Widyaswara Sanusi dan rekan saya yaitu Ajeng Eka Fani Fardini, Andi Indriana, Angga Yuli Sutiono, Delita Elvandari, dan Rineke Asnania Nurpala. Materi yang pertama akan dilanjutkan dengan pengertian audit sistem informasi. Yang pertama adalah definisi dari audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah evaluasi sistematis terhadap infrastruktur, kebijakan, dan prosedur TI organisasi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara efektif dan aman. Proses ini juga melibatkan peninjauan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan juga praktik manajemen data organisasi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan juga kerentanan yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi. Lalu menurut Romyei dan Steinberg pada tahun 2015, audit sistem informasi ini merupakan proses sistematis untuk menguji dan mengevaluasi kontrol internal, keamanan, dan keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik, menjaga integritas data, dan mendukung tujuan bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan. Lauder pada tahun 2020 juga menambahkan bahwa audit dari sistem informasi ini mencakup analisis berbagai aspek teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan prosedur operasional untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan aman dan efisien. Audit ini juga mencakup identifikasi potensi ancaman keamanan dan merekomendasikan solusi untuk mengurangi resiko. Selain itu, audit sistem informasi ini juga dapat mencakup penilaian kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan juga peraturan yang berlaku. Konsep dan ruang lingkup audit sistem informasi. Ruang lingkup audit dapat bervariasi tergantung pada industri, ukuran, dan kebutuhan keamanan. Komponen dan ruang lingkup audit sistem informasi. Ruang lingkup audit sistem informasi ini sangat bervariasi tergantung pada industri, ukuran, dan kebutuhan keamanan dari organisasi. Auditor dapat melakukan wawancara dengan personel kunci untuk meninjau dokumentasi dan kebijakan, serta melakukan tes teknis untuk mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan dari organisasi tersebut. Nah, audit sistem informasi ini melibatkan beberapa komponen utama yang saling terkait. Menurut Reynolds, pada tahun 2012, komponen-komponen tersebut diantaranya ada, yang pertama itu ada kontrol teknologi informasi, yaitu kontrol ini secara umum mencakup kebijakan dan juga prosedur yang memastikan bahwa infrastruktur TI ini beroperasi dengan aman dan konsisten. Hal ini mencakup manajemen akses, pemeliharaan perangkat keras, dan juga pemantauan jaringan. Lalu yang kedua ada kontrol aplikasi. Kontrol ini berfokus pada validasi input, pemrosesan data, dan juga output dari aplikasi bisnis tertentu, seperti sistem akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data ini diproses secara akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada keamanan informasi. Audit sistem informasi ini juga mengevaluasi keamanan
data dan informasi dalam sebuah organisasi, termasuk perlindungan terhadap serangan cyber, akses tidak sah, dan kebocoran data. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap firewall, enkripsi, dan juga kontrol akses. Dan juga audit dapat memeriksa kepatuhan organisasi tersebut, apakah standar dan juga industri yang relevan untuk memastikan bahwa data ditangani dengan cara yang aman. Selanjutnya ada audit kepatuhan, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi ini mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Dengan melakukan audit kepatuhan secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam tindakan keamanan dan mengambil tindakan korektif untuk mengurangi potensi resiko. Dan yang terakhir adalah jejak audit. Jejak audit adalah catatan elektronik dari semua aktivitas sistem, seperti login pengguna, transaksi, dan juga perubahan data. Jejak audit ini memudahkan auditor untuk melacak dan memverifikasi setiap perubahan yang terjadi di dalam sistem. Dalam mempertahankan jejak audit ini, organisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat membangun kepercayaan pelanggan dan juga pemangku kepentingan. Nah, di sini terdapat 5 jenis audit dalam sistem informasi. Yang pertama ada audit teknologi informasi. Audit ini berfokus pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data center. Tujuannya untuk memastikan sistem teknologi informasi berjalan optimal dan aman dari ancaman, seperti serangan siber. Audit ini dilakukan secara rutin untuk menemukan dan mengatasi celah keamanan, sehingga informasi sensitif tetap terlindungi. Yang kedua ada audit keamanan informasi. Audit ini mengevaluasi efektivitas kebijakan keamanan informasi organisasi dari ancaman internal dan eksternal. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Tujuannya meningkatkan perlindungan data dan meminimalisasi resiko kebocoran informasi. Yang ketiga ada audit aplikasi. Audit aplikasi bertujuan untuk menilai keandalan dan keamanan sistem aplikasi seperti akuntansi, ERP, dan CRM. Audit ini penting untuk mendeteksi kerentanan sistem agar tidak dieksploitasi penjahat siber. Audit rutin membantu meningkatkan kredibilitas, keamanan data, dan reputasi bisnis. Yang keempat ada audit kepatuhan. Audit ini mengecek apakah organisasi mematuhi aturan dan standar seperti SOX atau HIPAA. Audit ini penting agar perusahaan tidak terkena sanksi hukum dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Audit juga membantu untuk memperbaiki kesenjangan dalam sistem keamanan. Yang kelima ada audit operasional. Audit operasional mengevaluasi efisiensi sistem informasi dalam mendukung kegiatan bisnis. Audit ini mengidentifikasi kelemahan sistem dan area yang bisa ditingkatkan. Tujuannya untuk memastikan penggunaan sumber daya secara optimal dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Manfaat audit sistem informasi. Yang pertama ada peningkatan keamanan data. Audit membantu mengidentifikasi kelemahan keamanan dan memberikan solusi untuk melindungi data dari ancaman digital. Ini juga meningkatkan kepercayaan pelanggan serta efisiensi sistem, yang berdampak pada pengambilan keputusan lebih baik dan keuntungan jangka panjang. Yang kedua ada kepatuhan terhadap peraturan. Audit memastikan organisasi mematuhi peraturan dan standar industri, sehingga terhindar dari sanksi hukum. Kepatuhan ini membantu membangun reputasi positif dan menjaga kepercayaan pelanggan serta daya saing di pasar. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Dengan audit, organisasi bisa menemukan proses yang tidak efisien dan memperbaikinya. Hal ini membuat operasional lebih hemat biaya, responsif terhadap kebutuhan pasar, dan meningkatkan profitabilitas untuk keberlanjutan usaha. Baik,
Untuk pelaksanaan audit sistem informasi ini tentunya pasti ada tantangannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja sih tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama itu ada kompleksitas teknologi, di mana teknologi informasi yang terus berkembang menyebabkan tingkat kompleksitas sistem yang semakin tinggi. Nah, auditor ini dituntut untuk memiliki pemahaman pendalam terhadap berbagai teknologi seperti cloud computing, big data, dan sistem terintegrasi agar dapat melakukan audit yang efektif dan menyeluruh. Terus yang kedua ada perubahan cepat dalam TI, yang dimana itu perubahan dalam dunia teknologi informasi terjadi dengan sangat cepat. Nah, sehingga sistem yang sedang diaudit pun bisa berubah dalam waktu singkat. Auditor pun harus mampu menyesuaikan diri, terus memperbaharui pengetahuan agar tetap relevan dengan perkembangan sistem dan teknologi terbaru. Terus ada kurangnya keahlian auditor, di mana tidak semua auditor ini memiliki keahlian teknik yang cukup untuk memahami seluk-beluk sistem informasi. Kekurangan ini dapat menurunkan kualitas dan efektivitas audit karena auditor mungkin harus melewatkan risiko atau kesalahan penting dalam sistemnya. Terus yang keempat ini ada masalah keamanan dan privasi, yang dimana ancaman keamanan sistem informasi terus berkembang dan semakin kompleks. Auditor dituntut untuk mampu menilai apakah kontrol keamanan yang diterapkan dalam organisasi sudah cukup untuk melindungi data dari akses tidak sah dan menjaga privasi. Kelima, ada keterbatasan sumber daya. Audit sistem informasi seringkali dihadapkan pada keterbatasan waktu, biaya, dan personel. Oleh karena itu, auditor harus mampu menetapkan prioritas pada area yang paling berisiko agar audit tetap efektif meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Terus yang keenam, ada ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Organisasi masa kini sangat bergantung pada sistem teknologi informasi dalam menjalankan operasionalnya. Nah, gangguan kecil dalam sistem dapat berdampak besar pada aktivitas bisnis, sehingga auditor perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul dari ketergantungan ini dalam proses audit. Terus yang terakhir ada integrasi dengan audit lain. Nah, audit sistem informasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berintegrasi dengan audit keuangan dan operasional. Nah, diperlukannya koordinasi yang baik antar tim agar hasil akhir dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi organisasi. Perkenalkan, nama saya Rineko Asnania Nupala. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka kerja dan standar dalam audit sistem informasi. Terdapat 4 kerangka kerja dan standar dalam audit sistem informasi. Yang pertama yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Relay Technology. COBIT ini adalah kerangka kerja dalam tata kelola TI yang memberikan panduan untuk pengendalian dan pengelolaan risiko TI dalam organisasi. Kerangka kerja ini dapat membantu organisasi untuk menyelaraskan strategi TI mereka dengan tujuan bisnis dan memastikan tata kelola TI yang efektif atas aset-aset mereka. Kerangka kerja yang kedua yaitu ISO atau IEC 2701. Standar ini berfokus pada manajemen keamanan informasi dan memberikan panduan untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Kepatuhan terhadap ISO atau EIC 2701 ini dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi organisasi dengan pelanggan atau pemangku kepentingan. Standar ini juga dapat membantu organisasi untuk menghindari dari pelanggaran data dan serangan siber yang merugikan. Kerangka kerja yang ketiga yaitu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL ini adalah sebuah kerangka kerja untuk manajemen layanan TI yang membantu organisasi untuk menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Dengan menerapkan praktik ITIL ini dapat sangat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah organisasi. Hal ini juga dapat menghasilkan komunikasi yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Kerangka kerja yang terakhir yaitu Sarbanes-Oxley X atau SOX. SOX ini adalah peraturan yang diwajibkan di Amerika Serikat, yang mana perusahaan publik ini wajib untuk menerapkan kontrol ketat
atas sistem keuangan mereka. SOX ini dimaksudkan untuk melindungi para investor dan memastikan keakuratan dan keandalan dalam laporan keuangan. Kepatuhan terhadap SOX juga dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan dengan mempromosikan praktik keuangan yang sehat dan perilaku yang etis. Studi kasus implementasi audit sistem informasi. Sebuah bank besar melakukan audit sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem keamanan mereka telah mematuhi peraturan dan melindungi data pelanggan. Auditor menemukan beberapa celah dalam kebijakan akses pengguna dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kontrol akses dan menerapkan autentikasi 2 faktor. Bank setuju untuk menerapkan rekomendasi tersebut untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka. Bank setuju untuk melaksanakan rekomendasi untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan melindungi data nasabah secara lebih efektif. Meningkatnya kepercayaan dan loyalitas di antara para nasabah juga membantu bank menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. Selanjutnya ada proses implementasi anggaran, yaitu ada 4. Yang pertama ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan tahap awal dalam proses implementasi anggaran, di mana pemerintahan dan setiap instansi merencanakan kebutuhan dana untuk berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Pada tahap ini dilakukan perencanaan yang matang dan pertimbangan berbagai sumber penerimaan negara seperti pajak, hibah, dan pinjaman. Seperti instansi mengajukan usulan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Dokumen penting yang disusun dalam tahap ini antara lain yaitu ada rencana kerja dan anggaran atau RKA dan nota keuangan sebagai dasar pembahasan anggaran. Lalu yang kedua ada pengesahan anggaran. Setelah rancangan anggaran disusun, dokumen tersebut diajukan ke lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD untuk dibahas dan disetujui. Pada tahap pengesahan terjadi proses evaluasi dan diskusi yang mendalam mengenai usulan anggaran, termasuk alokasi dana dan prioritas program. Jadi legislatif ini memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan dan legitimasi hukum agar anggaran dapat dijalankan secara resmi. Setelah disahkan, anggaran tersebut dikenal dengan nama APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang ketiga ada pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disahkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang meliputi penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Jadi pada tahap ini, pemerintah menjalankan berbagai program dan kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar dana digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penggunaan teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement dapat membantu mempercepat proses dan peningkatan transparansi pelaporan dan evaluasi. Yang keempat, setelah pelaksanaan anggaran, pemerintah wajib membuat laporan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa sistem informasi dalam sebuah organisasi berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini membantu mengidentifikasi risiko, meningkatkan keamanan, serta efisien operasional, meskipun menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknologi dan biaya tinggi. Audit yang dilakukan secara rutin memberikan banyak manfaat, seperti memastikan kepatuhan terhadap standar industri, menemukan celah keamanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan, mencegah pelanggaran data dan downtime sistem, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Audit ini juga berperan strategis dalam membantu organisasi tetap tangguh menghadapi ancaman digital dengan memberikan panduan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga menjadi investasi penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan infrastruktur sistem informasi organisasi. Demikianlah penyampaian materi dari kami, kelompok
5. Mengenai audit sistem informasi dalam konteks mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru serta memperkuat pemahaman rekan-rekan semua mengenai pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap sistem informasi di era digital ini. Nah, melalui audit sistem informasi, organisasi dapat memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak hanya berjalan baik tetapi juga aman, efisien, dan selaras dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Terima kasih juga atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa di presentasi pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima